Oke, welcome back to my channel, dan kali ini kita akan melanjutkan sesi baca buku dari buku Bahaya Neoliberalisme untuk episode kedua. Dan di episode kedua ini kita akan membahas beberapa bagian. Kita akan mulai dari dalam kepungan neoliberalisme, kemudian neoliberalisme malu-malu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, untuk konten baca buku adalah video yang dimana saya membacakan buku-buku atau membacakan isi-isi dari buku yang kemudian bisa teman-teman dengarkan di saat lagi santai, di saat lagi mau tidur, atau ketika teman-teman malas baca buku dan ingin mengetahui isi buku tertentu, dan semoga buku itu adalah buku yang saya baca dan bisa meringankan beban teman-teman dalam kemalasan membaca buku. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, sambil ditemani kopi dan sigaret, kita lanjutkan baca buku tentang bahaya neoliberalisme. Bagian 3 dalam bab 1 dalam kepungan neoliberalisme. Pada masa kampanye pemilihan presiden 2004 lalu, saya menulis sebuah artikel mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dalam memilih presiden. Salah satu hal yang saya tekankan adalah mengenai arti penting susunan anggota kabinet. Hemat saya, visi dan misi seorang calon presiden tidak dapat hanya disimak berdasarkan janji-janji yang ia kemukakan selama masa kampanye. Tidak kalah pentingnya dari janji-janji kampanye, para calon presiden adalah corak figur yang akan membantu mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala muncul sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, tetapi sebelum pengumuman susunan anggota kabinet, saya kembali menulis sebuah artikel yang mengungkapkan kecemasan saya terhadap prospek kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK. Kecemasan saya terutama dipicu oleh mencuatnya beberapa nama calon anggota tim Equine yang dalam pandangan saya memiliki cara berpikir ekonomi sangat berbeda dari visi dan misi ekonomi SBY. Sebagaimana diketahui, visi dan misi ekonomi SBY yang saya sebut sebagai SBnomics memiliki corak yang sangat berbeda dari corak pemikiran ekonomi arus utama yang saat ini banyak dianut oleh para ekonom dan para pengusaha di Indonesia, sebagaimana tertuang secara akademis dalam disertasi yang dipertahankannya di Institut Pertanian Bogor. SBnomics dalam garis besarnya memiliki 3 ciri berikut. Pertama, SBnomics menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Bagi SBnomics, hal ini tidak hanya penting karena sangat kronisnya masalah kemiskinan dan pengangguran yang melanda Indonesia, tetapi terutama karena kedua hal tersebut langsung berkaitan dengan pemenuhan hak asasi ekonomi warga negara. Kedua, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, SBnomics dengan sadar meletakkan prioritas pembangunan di sektor pertanian dan perdesaan. Hal itu tidak dilakukan semata-mata karena terkonsentrasinya kaum miskin dan pencari kerja di sektor pertanian dan perdesaan, tetapi sekaligus sebagai upaya untuk memindahkan sumbu perputaran roda ekonomi nasional dari pasar internasional ke pasar domestik. Sebab itu, ketiga, dalam pandangan SBnomics, tindakan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukanlah meningkatkan pembuatan utang luar negeri baru atau memuliakan para investor asing.
melainkan meningkatkan alokasi anggaran negara untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan pedesaan. Kerangka berpikir SPNomics yang lebih berorientasi ke sektor pertanian dan pedesaan, kemandirian ekonomi melalui penguatan pasar domestik, dan peningkatan peranan negara tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan kerangka berpikir ekonomi neoliberal yang dianut oleh kebanyakan ekonom dan pengusaha di Indonesia. Sebagaimana terungkap secara terinci dalam agenda konsensus Washington yang disusun oleh IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika, agenda utama ekonomi neoliberal dalam garis besarnya meliputi 4 hal berikut. Pelaksanaan kebijakan uang ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi sektor perdagangan, dan pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Akan tetapi menjelang di dini hari tanggal 20 Oktober 2004 setelah mendapat kecaman dari sejumlah mahasiswa dan mengalami penundaan selama hampir 4 jam, ternyata justru kecemasan saya itulah yang benar-benar menjadi kenyataan. Sebagaimana diketahui, tim Equin Kabinet Indonesia Bersatu tidak hanya dipimpin oleh mantan Ketua Kadin Abu Rizal Bakri, tetapi diperkuat oleh sejumlah nama yang tidak perlu diragukan lagi kegandrungan terhadap ekonomi pasar. Mereka adalah mantan Direktur Bank Pembangunan Asia, Yusuf Anwar, sebagai Menteri Keuangan, mantan Menteri SDM Kabinet Gotong Royong Purnomo Yusgiantoro pada posisi yang sama, peneliti di CSIS Mari Pangestu sebagai Menteri Perdagangan, Preskom PT PLN Andung Nitimiharja sebagai Menteri Perindustrian, dan mantan Direktur IMF Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Ketua Bappenas. Menyimak deretan nama tersebut, arah kebijakan ekonomi KIB sebenarnya sudah dapat diduga sejak hari pertama. Artinya, dengan munculnya nama-nama yang sangat pro bisnis dan pro pasar itu, lebih-lebih dengan munculnya 2 nama mantan direktur pada lembaga keuangan multilateral, berlanjutnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal dalam penyelenggaraan ekonomi Indonesia menjadi sulit dihindarkan. Dan memang demikianlah yang berlangsung dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-JK. 100 hari pertama pemerintahan SBY-JK tidak hanya mempertontonkan terjadinya pertarungan ekonomi politik yang cukup seru dalam memperebutkan tim Equin, tetapi juga mengungkapkan tenggelamnya SBNomics dalam kepungan neoliberalisme. The show must go on. Sehubungan dengan itu, saya setidak-tidaknya mencatat 5 hal penting yang dapat diajukan sebagai bukti betapa sangat tingginya komitmen tim Equin KIB untuk melanjutkan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal di Indonesia. Pertama, adanya komitmen tim Equin KIB untuk bekerja sesuai dengan White Paper dan APBN 2005. Sebagaimana diketahui, White Paper dan APBN 2005 adalah 2 dokumen ekonomi politik yang disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, tidak berlebih bila segera muncul kesan bahwa tim Equin KIB sesungguhnya tidak lebih dari tim Equin Kabinet Gotong Royong KGR2. Sesuai dengan perhitungan yang terdapat dalam APBN 2005, mudah dimengerti bila agenda pertama yang dijual oleh tim KIB adalah mengenai rencana kenaikan harga BBM. Hebatnya, yang turut berteriak mengenai rencana kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 40% itu tidak hanya Menko atau Menko Perekonomian. Pengumuman rencana kenaikan harga BBM justru dikemukakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Kedua, adanya kesepakatan bersama antara Menteri Perdagangan dan Menteri Pendidikan Nasional untuk memasukkan sektor pendidikan sebagai bagian dari sektor jasa yang akan diliberalkan dalam rangka General Agreement on Tariffs and Services atau GATS. Padahal jauh sebelum pembentukan KIB, kebijakan yang dimotori oleh Organisasi Perdagangan Dunia WTO itu telah ditolak oleh Forum Rektor Indonesia. Belakangan,
Walaupun Mendak dan Mendiknas tampak mencoba mengakomodir aspirasi Forum Rektor, yaitu dengan membatasi liberalisasi pendidikan pada pendidikan kejuruan, namun keduanya tetap memperlihatkan kecenderungan yang kuat ke arah liberalisasi menyeluruh sektor pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mendak Mary Pangestu, rencananya pemerintah hendak membukanya, tetapi saat ini belum bisa karena ada penolakan dari Forum Rektor. Ketiga, adanya resistensi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Punomo Yusgiantoro terhadap pembatalan Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diketahui dalam rangka judicial review Undang-Undang Kelistrikan yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT PLN, MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 terbukti secara sah bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sebab itu, sebelum tersusunnya Undang-Undang Kelistrikan yang baru, pemerintah wajib mengelola sektor kelistrikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Akan tetapi, tim Equine Kabinet Indonesia Bersatu cenderung berpandangan lain. Pembatalan Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002 itu justru cenderung dilihat sebagai malapetaka. Sebab itu, dalam rangka penyelenggaraan pertemuan Puncak Infrastruktur 17-18 Januari 2005, Menteri SDM segera mengumumkan diterbitkannya Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang cenderung melanjutkan pelaksanaan agenda-agenda yang tercantum dalam Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002. Keempat, adanya kecenderungan tim Equine Kabinet Indonesia Bersatu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan teori tetesan ke bawah, sebagaimana terungkap secara terinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun Bappenas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2005 hingga 2009 diproyeksikan akan mencapai rata-rata 6,6% per tahun. Untuk mencapai laju pertumbuhan yang cukup ambisius tersebut, KIB berencana meningkatkan peranan investasi swasta, domestik, dan asing dari sekitar 2.123,6 triliun rupiah untuk periode 2000 sampai 2004 menjadi 3.684,2 triliun untuk periode 2005 hingga 2009. Khusus mengenai peranan negara, RPJM memproyeksikan bahwa defisit APBN akan terus berlanjut hingga 2007. Artinya jika Undang-Undang Program Pembangunan Nasional Propenas 2000 sampai 2004 merencanakan akan mencapai anggaran berimbang pada 2004, maka RPJM menundanya menjadi 2008. Hal yang terakhir ini jelas merupakan indikasi akan berlanjutnya pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal seperti penghapusan subsidi, divestasi perbankan, dan privatisasi BUMN setidak-tidaknya hingga akhir 2007. Kelima, terungkapnya resistensi terbuka Menkeu dan Mene PPN atau Ketua Bappenas terhadap tawaran moratorium dan penghapusan sebagian utang luar negeri yang dikemukakan oleh negara-negara anggota Paris Club. Sebagaimana diketahui, menyusul terjadinya bencana tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan sebagian Sumatera Utara dimotori oleh Jerman dan Prancis, negara-negara anggota Paris Club mengambil inisiatif menawarkan moratorium dan penghapusan utang kepada Indonesia. Alih-alih menyongsong inisiatif tersebut dengan menyusun proposal dan tim lobby yang handal, Menkeu dan Ketua Bappenas justru sibuk mengemukakan berbagai argumen mengenai bahaya moratorium bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Setidak-tidaknya terdapat 3 alasan utama yang mereka kemukakan untuk menolak tawaran bersejarah tersebut. Pertama, mereka yakin moratorium akan memaksa Indonesia untuk kembali berada di bawah pengawasan IMF. Kedua, mereka yakin bahwa moratorium akan ditolak oleh Jepang. Ketiga, mereka juga yakin bahwa pelaksanaan moratorium akan berdampak pada turunnya rating utang Indonesia.
Satu persatu argumentasi mereka itu dibantah oleh IMF, Jepang, dan lembaga rating internasional seperti Moody's dan Standard & Poor. Walaupun demikian, tanpa alasan yang jelas keduanya cenderung bertahan. Akibatnya, walaupun diproyeksikan mendapat hibah sebesar 1,6 miliar US dollar dari negara-negara yang tergabung dalam konsultatif Group on Indonesia atau CGI, tim Equin KIB nekat membuat tambahan utang luar negeri yang baru, pinjaman proyek untuk rekonstruksi Aceh sebesar 0,7 miliar US dollar. Sungguh luar biasa, guys. Oke, lanjut ke tantangan ke depan. Menyimak kelima catatan tersebut dapat disaksikan betapa sangat kuatnya watak neoliberal yang mewarnai tim Equin KIB. Dibandingkan dengan tim Equin KGR 1 dengan perkecualian pada Kementerian Negara BUMN, dan watak neoliberal KGR 2 justru tampak lebih kental. Dengan kecenderungan seperti itu, kecuali terjadi perombakan susunan anggota kabinet, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam 5 tahun ke depan dengan sendirinya sulit diharapkan. Lebih-lebih dengan bertahannya pos program monitoring IMF dan tersusunnya RPJM 2005 hingga 2009. Bahkan dengan bertambahnya pembuatan utang luar negeri baru dalam rangka rekonstruksi Aceh yang oleh Menek atau Ketua Bappenas diproyeksikan akan membutuhkan dana sekitar 4, miliar US dollar, maka transformasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi pasar neoliberal akan semakin sulit dicegah. Dengan menyatakan itu, tentu bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa perlawanan terhadap neoliberalisme akan berakhir begitu saja. Sebagaimana telah berlangsung 5 tahun belakangan, penguatan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal dapat dipastikan akan diikuti oleh menguatnya perlawanan terhadap tindakan tersebut. Pertanyaannya, pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti apakah sesungguhnya yang ingin kita capai di tengah-tengah tindasan utang dan pertentangan sengit seperti itu? Jawabannya, wallahu alam. Ditulis di Media Indonesia 29 Januari 2005. Itulah bagian 3 pada bab 1 tentang dalam kepungan neoliberalisme dari halaman 10 hingga halaman 17. Dan kita lanjut di bagian keempat pada bab 1, yakni neoliberalisme malu-malu. Akhir Januari lalu saya diundang untuk berbicara dalam sebuah seminar di Jakarta. Dalam seminar yang sengaja hendak mempertemukan dua kubu pemikiran ekonomi tersebut, sebut saja ekonomi pasar atau neoliberal versus ekonomi kerakyatan. Pada sisi pertama hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM dari Dr. Mubiarto dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Dr. Sri Mulyani Indrawati. Saya sendiri staf peneliti pada Puspep UGM yang sedianya hendak dipertemukan dengan PJS Badan Pengkajian dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan Dr. Anggi atau Abimayu berbicara pada sesi kedua. Sesuai dengan alur seminar, saya seharusnya berbicara mengenai topik yang berbeda dari topik sesi pertama, akan tetapi karena terdapat beberapa hal yang saya pandang belum tuntas dibahas pada sesi pertama, saya akhirnya memutuskan untuk membagi uraian menjadi 2 bagian. Bagian pertama dengan permohonan maaf kepada Sri Mulyani yang telah meninggalkan ruang seminar. Saya gunakan untuk menanggapi beberapa hal yang sebelumnya ia kemukakan. Setelah itu baru saya berbicara mengenai topik yang seharusnya saya bahas. Salah satu pernyataan Sri Mulyani yang perlu saya tanggapi adalah mengenai sikap pura-pura tidak tahu yang bersangkutan terhadap fenomena pertarungan ideologi ekonomi yang tengah berlangsung di tanah air. Sebagai seorang yang merasa sering dipojokkan, Sri Mulyani terus terang menyatakan bahwa
tuduhan terhadap dirinya sebagai seorang penganut paham ekonomi pasar neoliberal sama sekali tidak dapat dibenarkan. Bahkan lebih dari sekedar menyanggah, Sri Mulyani dengan tegas menyatakan upaya mempertentangkan ideologi ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak ada dasarnya. Saya terus terang tidak sependapat dengan Sri Mulyani. Sebagai seseorang yang oleh M. Sadli diletakkan di titik ekstrim pertarungan ideologi ekonomi tersebut, saya setidak-tidaknya memiliki dua bukti kuat yang secara tegas menyatakan bahwa pertarungan ideologi ekonomi yang berlangsung di tanah air bukanlah isapan jempol belaka. Bukti pertama adalah artikel kesaksian Sadli yang berjudul Peran Negara dalam Ekonomi yang disampaikannya di hadapan Mahkamah Konstitusi selaku saksi ahli pihak pemerintah dalam sidang Judicial Review Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002. Dalam artikel tersebut, Sadli pada intinya menyatakan bahwa keinginan untuk mengubah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Akan tetapi karena dalam Orde Baru terdapat kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan membuka kotak Pandora perdebatan ideologi negara, maka yang dilakukan oleh Sadli dan kawan-kawan ketika itu hanya sebatas memperbarui penafsirannya. Masalahnya, kata Sadli, sifat sakral Undang-Undang 1945 belakangan mulai memudar. Hal itu antara lain terbukti dengan dilakukannya amandemen besar-besaran terhadap pasal-pasal politik Undang-Undang 1945. Sebab itu, sesuai dengan kaidah perkembangan ekonomi muktahir yang menuntut dilakukannya pengintegrasian ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional, tidak ada lagi alasan untuk terus mempertahankan pasal 33 Undang-Undang 1945 yang dalam pandangan Sadli cenderung berwatak paternalistik. Sebagaimana ditulisnya, maka persoalan pokok adalah apakah kita terima kapitalisme sebagai dasar perekonomian nasional atau menolak. Menolak sudah tidak bisa karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri di perekonomian dunia. Maka dari itu, untuk mengurangi stigma negatif istilah kapitalisme bisa dibubuhi Pancasila atau di luar negeri social capitalism atau capitalism with a human face. Bukti kedua adalah percakapan saya dengan saudara Lin C. Wei atau LCW di hadapan Menteri Negara BUMN Sugiharto di kantor Menek BUMN pertengahan Desember lalu. Dalam percakapan yang dipicu oleh keluarnya keputusan MK tentang pembatalan Undang-Undang Kelistrikan Nomor 20 Tahun 2002 tersebut, LCW terus terang mengakui bahwa perumusan kebijakan yang berlangsung selama ini termasuk penyusunan sejumlah undang-undang banyak yang dilakukannya dengan menempuh jalan pintas. Artinya, disengaja atau tidak, selama ini banyak perumusan kebijakan ekonomi yang tidak sepenuhnya mengacu ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebab itu, menurut LCW yang memproklamirkan diri sebagai seorang market libertarian, untuk mencegah terulangnya pengalaman pahit Undang-Undang Kelistrikan, tidak ada pilihan lain kecuali segera melakukan amandemen lanjutan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, yang menarik untuk digarisbawahi adalah pernyataan setengah mengancam LCW ketika menutup pembicaraannya dengan saya. Menurut LCW, jika saya berhasil mengubah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka Anda juga harus bersedia mengikuti saya. Menyimak kedua bukti yang tak terbantahkan tersebut, saya kira SMI atau Sri Mulyani tidak perlu berlagak pura-pura tidak tahu terhadap fenomena pertarungan ideologi ekonomi yang saat ini tengah berlangsung di tanah air. Bahkan menyimak perjalanan karir Sri Mulyani sebagai seorang yang terlibat dalam proses amandemen pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kecuali ada unsur kesengajaan untuk melecehkan pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Sri Mulyani seharusnya mengakui terus terang bahwa dirinya terlibat secara langsung dalam pertarungan ideologi ekonomi tersebut. Sebab itu, belajar dari sikap terbuka Sadli dan LCW, tidak sepatutnya Sri Mulyani terus bersikap malu-malu kucing terhadap paham ekonomi pasar neoliberal yang dianutnya. Masalahnya, sebagai seorang yang tengah menduduki jabatan publik dalam bidang perencanaan pembangunan, jika Sri Mulyani tetap bersikeras menyatakan bahwa dirinya bukanlah seorang penganut paham ekonomi pasar neoliberal,
dapatkah kita berharap bahwa ia juga akan berterus terang dengan berbagai rencana pembangunan yang telah atau akan dibuatnya? Terus terang, setidak-tidaknya hingga sejauh ini saya tidak berpretensi dapat menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bisnis Indonesia 6 Februari 2005. Dan akhirnya bab 4 bagian 4 pada bab 1 selesai dari halaman 18 hingga halaman 22. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga ada hal-hal yang didengarkan yang bisa singgah dan bisa dicerna. Kita berharap ke depan akan banyak varian buku-buku yang akan saya bacakan kepada teman-teman. Oleh karena itu, saya butuh saran dan masukan dari teman-teman soal judul buku. Ada beberapa buku yang ada di saya. Semoga judul yang diinginkan teman-teman ada di saya. Kalau tidak ada, saya akan coba upayakan bagaimana bisa membacakan buku yang teman-teman inginkan. Dan untuk itu jangan lupa tuliskan di kolom komentar judul buku apa yang teman-teman ingin dengarkan, dan berikan saran terkait dengan video ini. Bagaimana menurut Anda? Selebihnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa saling membantu dan saling mendukung dalam dunia per-YouTubean. Dengan mengklik tombol subscribe ataupun like, teman-teman tidak akan menjadi miskin. Sekali lagi terima kasih. Saya Usman Dunda pamit untuk video kali ini, bahaya neoliberalisme episode kedua. Terima kasih. Bye.